kenapa harus dibentuk dalam simbol-simbolisme? Kenapa tidak langsung dinyatakan dalam kata-kata gitu? Nah itu sebenarnya simbolisme dari novel tersebut ada tujuannya teman-teman. Ini ada beberapa tujuan dari kita menerapkan simbolisme dalam sebuah novel ya. Yang pertama adalah memberikan kedalaman dan kompleksitas pada karya gitu. Jadi seringkali kan kita kalau menerangkan sesuatu dengan kata-kata itu bisa jadi terlalu panjang ya teman-teman ya. Artinya itu tadi misalnya kita ingin ada, nanti saya jelaskan, ada sebuah novel yang menjelaskan bagaimana keterasingan suatu negara. Itu novel tersebut bercerita mengenai masa-masa Orde Baru dulu ya, di mana waktu itu kita kan sangat diatur ya, kemudian kita sangat terbatas komunikasi kita dengan pihak luar ya, karena kita benar-benar ditata gitu dalam menjalani hidup kita ya, termasuk juga dalam konteks hubungan dengan pihak-pihak di luar. Nah itu kan bisa digambarkan misalnya bercerita mengenai hutan gitu. Jadi dalam novel tersebut intinya adalah banyak berlokasi di sebuah hutan gitu ya. Nah ceritanya itu berputar di hutan. Hutan itu kan menggambarkan keterasingan gitu kan, menggambarkan suatu isolasi ya, suatu keterasingan dari penduduknya yang ada di hutan tersebut. Nah itu kan sebetulnya adalah penggambaran dari penulisnya mengenai kehidupan kita di zaman Orde Baru atau Orde Lama dulu lah ya, ketika kita beda dengan sekarang yang terbuka, apalagi dengan segala macam sosial media, kita bisa berkomunikasi dengan luar. Kalau dulu kan kita sudah teknologinya tidak memungkinkan kita berhubungan secara luas dengan pihak luar, kita pun juga diatur untuk berhubungan dengan pihak luar gitu ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Nah jadi itu teman-teman, banyak hal-hal yang jika kita menggunakan simbolisme, kita lebih punya makna yang dalam ya. Kita bisa mempunyai kompleksitas pada karya tulis kita. Itu tadi jika ingin misalnya menggambarkan bagaimana situasi isolasi kita waktu zaman dulu ya, Orde Baru, Orde Lama, teknologi belum memungkinkan kita berhubungan banyak dengan pihak luar. Dari sisi negara pun juga banyak mengatur kita untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Nah itu membuat kita tanda petik terasing ya, tanda petik kita terisolasi. Dan itu cukup dengan menggambarkan cerita di suatu hutan saja itu sudah bisa menggambarkan apa yang ingin dimaksudkan oleh penulis tadi. Itu ya teman-teman ya, tujuan pertama dari kita membuat simbolisme dalam sebuah novel, yaitu kita memberikan kedalaman dan juga kompleksitas pada karya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menggali lebih dalam makna-makna di luar narasi literal. Jadi artinya banyak hal-hal yang mungkin kalau kita jelaskan dengan narasi, dengan bentuk kata-kata, dengan bentuk tulisan itu akan sangat panjang ya teman-teman ya. Sementara kalau kita menggunakan simbolisme, hanya mungkin dengan beberapa kata saja kita sudah bisa menjelaskan banyak kata ya, dibandingkan jika kita menggunakan kata-kata gitu. Misalnya kita ingin menggambarkan seorang yang hidupnya tuh suram lah, hidupnya itu selalu di tengah kebimbangan, tengah kegalauan gitu kan. Ya mungkin kita bisa menjelaskan tokoh utama tersebut dengan kata-kata ya, bahwa si A ini adalah orang yang mungkin selama ini tertekan hidupnya, kemudian menarik diri dari pergaulan, kemudian dia sangat misterius, artinya tidak banyak yang orang tahu tentang bagaimana kehidupannya. Itu kan kita bisa dalam bentuk kata-kata ya. Tapi mungkin bisa jadi akan sangat panjang ya untuk kita menjelaskannya, dan setiap kali kita ingin menjelaskan bagaimana karakternya dia, kita harus mengulangin lagi gitu keterangan yang panjang tadi ya. Nah sementara mungkin kita bisa membuat simbolisme penggambaran secara sederhana saja. Si tokoh utama tadi dia suka menggunakan baju warna hitam. Nah, teman-teman kan pasti kan sudah punya gambaran tertentu ya warna hitam, apalagi itu dalam bentuk pakaian yang dipakai oleh seseorang, dan itu adalah kegemaran orang tersebut selalu pakai baju warna hitam. Orang udah dengan hanya melihat keterangan itu orang bisa paham bahwa orang ini adalah orang yang mungkin misterius ya, orang yang mungkin hidupnya tanda petik selalu dalam kesuraman, hidupnya itu tidak kurang adanya keceriaan, kehidupannya juga kurang adanya warna ya dalam hidupnya ya, hidupnya datar-datar aja ya. Cukup dengan kita menjelaskan itu tadi, seseorang itu suka menggunakan baju warna hitam. Nah itu ya teman-teman,
uh, kita bisa lebih menghemat tanda petik ya penggunaan kata-kata dengan kita menggunakan simbolisme dalam sebuah novel ya. Simbolisme itu kita bisa menggunakan cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita lebih banyak bisa menghemat kata-kata jika kita menggunakan cukup banyak simbolisme. Walaupun nanti di belakang saya akan bahas mengenai tips-tips penggunaan simbolisme ya. Memang tetap simbolisme dalam sebuah novel itu jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak mungkin nanti malah bingung sendiri gitu pembacanya, karena bisa jadi simbolisme yang kita pergunakan itu bukan simbolisme yang sifatnya umum ya. Kalau saya bilang tadi warna hitam, itu kan secara umum kita paham yaitu simbolismenya terkait dengan kusuraman, dengan misteri, kemudian juga dengan mungkin kedataran emosi gitu. Kita bisa berpendapat seperti itu, tapi bisa jadi nanti ya seperti tadi ya, misalnya penggambaran kehidupan di hutan itu ternyata ingin menggambarkan cerita keterasingan, keterisolasian, itu kan belum tentu bisa paham ya teman-teman ya, belum tentu bisa paham semua pembaca. Makanya ya kita walaupun kita bisa menggunakan berbagai macam simbolisme dalam satu novel, tetap kita harus menggunakannya secara selektif ya. Selektif dalam artian jumlahnya jangan terlalu banyak sehingga mungkin cukup membingungkan pembaca. Yang kedua adalah ya kita menggunakan simbolisme yang sifatnya umum ya, sifatnya itu tidak simbolisme yang sifat-sifatnya itu tidak khusus spesifik ya, yang hanya dipahami oleh satu kalangan tertentu, tapi yang bisa dipahami oleh kalangan umum gitu ya.